Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam akhir pekan. Saya akan langsung menuju ke Pak Fahri kembali. Tadi sempat terpotong pertanyaan saya. Pak, apakah cukup efektif nih dengan Pak Mahfud salah satunya yang kemudian mendukung bahkan menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Hatta? Cukup efektif untuk memperoleh sekarang, suara? Saya kira persepsi ya. Ini kita menganalisa orangnya ada ya. Pak Mahfud sendiri. Jadi posisi dia sebagai ketua pemenangan pemilu ya. Di kubu Prabowo itu juga memberikan pengaruh ke internal kaum Nahdien gitu, bahwa dalam bahasa Jawanya itu ada orang kita yang diwongke gitu, dan itu kemudian akan berpengaruh juga ya kepada soliditas dan konsolidasi orang-orang yang dihubungi oleh Mahfud di situ gitu. Nah ini ada saling pengiriman sinar gitu. Di dalam bahasa kaum Nahdien itu ya, sinar ya yang dipancarkan dari para ulama yang dihubungi, lalu kemudian bertemu dengan sinar yang dipancarkan oleh saudara Mahfud karena dia menduduki posisi strategis di dalam pertarungan politik di Jakarta gitu. Nah, itu akhirnya saling menguatkan gitu. Nah, memang pertanyaannya adalah apakah Mahfud itu telah mengakumulasi ya, para ulama-ulama itu yang punya basis ya, dan punya kemampuan berekspansi terhadap kaum Nahdien lainnya. Itu yang saya tidak bisa menjawab, mungkin Mahfud sendiri yang bisa menjawab. Tetapi bahwa dia efektif di dalam menggabungkan ya kelompok-kelompok ulama itu sudah terbukti gitu. Terbukti misalnya ya kemarin-kemarin sebelum ada pemilihan cawapres misalnya, itu beberapa ulama sudah mengatakan dia akan mencabut dukungan kepada PKB kalau Mahfud MD itu tidak diajukan sebagai cawapres gitu. Nah, ikatan yang semacam itu ikatan spiritual, bukan ikatan interest gitu. Dan saya kira ikatan itulah yang dibawa oleh saudara Mahfud ke Jakarta. Dalam maksud saya adalah pada kubu Jokowi gitu. Baik. Kubu Prabowo. Baik. Kalau tadi Pak Mahfud meyakini akan lebih efektif kalau Pak Mahfud menjadi ketua tim pemenangan begitu. Sementara di posisi Pak Mahfud memang sudah menjadi tokoh nasional yang memang tidak perlu ke salah satu pun, sebenarnya sudah orang tahu betul begitu. Menurut Anda perlu atau tidak sih Pak Mahfud menjadi ketua apalagi tim pemenangan? Itu tadi kalau dia ya sebagai tokoh nasional ya, Mahfud ini itu dikenal oleh seluruhnya gitu. Tetapi orang mengenal ya seluruh Indonesia itu belum tentu punya preferensi dalam konteks politik gitu. Nah, yang dibutuhkan oleh Mahfud adalah dia harus menemukan akar yang sekaligus menciptakan preferensi politik terhadap salah satu kubu itu tadi gitu. Nah, hanya Mahfud saya kira yang mampu melakukan itu di dalam konteks kubu supaya saya nggak salah, kubu Prabowo gitu. Saya mau nyebut Jokowi dulu. Baik. Saya ke Pak Marsudi dulu. Pak Marsudi ini kan harusnya NU netral begitu, dan biasanya memang netral begitu kan. Tetapi dengan adanya beberapa tokoh dari NU yang kemudian mendukung ke salah satu pasangan, bagaimana NU akan menjaga netralitas ini? Jadi begini, bahwa background ini semua, kenapa sih semua capres baik Jokowi, JK, Prabowo, Hatta Rajasa ke PBNU, bahwa 12,87% penduduk Islam di dunia adanya di Indonesia. Mayoritas Indonesia ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah adalah Nahdlatul Ulama. Capres atau cawapres atau pendukungnya pasti dari orang-orang NU. Itu satu. Nomor dua, bahwa visi kebangsaan Nahdlatul Ulama ini itu adalah visi Indonesia, visi kebangsaan Indonesia. Ketika ketemu di visi kebangsaan Nahdlatul Ulama adalah visi kebangsaan Indonesia ini, maka capres manapun pasti akan ke NU karena kesamaan visi. Ketika visi kebangsaan ini, maka pengurus besar Nahdlatul Ulama itu sering dikatakan oleh ketua umumnya, PBNU itu selalu melaksanakan,
mengawal, menjaga PBNU. Apa itu PBNU? P itu Pancasila, B itu Bhinneka Tunggal Ika, N itu NKRI, dan U Undang-Undang Dasar 45. Nah, ketika itu adalah presiden-presiden atau calon-calon presiden merasa sama, maka ke NU semua. Akhirnya ada dua hal yang sangat penting di sini. Apa itu, Pak? Pertama, bagaimana diharapkan dukungan NU terhadap nanti setelah terpilihnya presiden. Ini penting. Karena visinya sudah sama, visi kebangsaannya. Siapa saja yang jadi misalnya. Ketika sudah jadi presiden, yang menurut undang-undang itu 5 tahun. 5 tahun itu panjang. Kalau NU tidak mendukung, itu pasti akan kestabilan Republik Indonesia ada sesuatu yang kurang. Karena itu mereka datang ke PBNU. Nah, kedua, selain NU dibutuhkan dalam nanti setelah sudah jadi presiden, bahwa tidak hanya itu, tadi alasannya, coba bayangkan saja sekarang. Orang NU yang jadi DPR, saya rasa lebih banyak daripada partai punya. Orang NU yang jadi gubernur, itu lebih banyak daripada gubernurnya partai. Orang NU yang jadi bupati, wali kota, itu lebih banyak daripada partai punya. Nah, coba kalau nggak didukung oleh NU nanti udah jadi nomor 2, begitu pula dukungan pilpres, proses pilpres ini. Nanti kita lanjutkan. Kita akan juga mengetahui pendapat Anda bagaimana dengan perbedaan pilihan yang ada di NU ini. Kemudian apakah NU juga mengeluarkan fatwa begitu untuk memilih salah satunya gitu. Nanti kita tahan dulu. Nanti akan saya kasih fatwa. Ya, baik. Nanti kita tahan ya. Kita juga nanti akan mengabarkan kepada Anda pemirsa mengenai situasi terkini krisis politik yang terjadi